materi yang pertama yaitu pengertian paradigma alternatif pembelajaran. Menurut Tiller 2015, mengemukakan bahwa paradigma pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual atau pandangan tentang bagaimana proses individu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Dengan kata lain, mencakup asumsi dasar, nilai-nilai, dan keyakinan mengenai pedoman bagaimana pembelajaran. Nah, secara terminologis, paradigma pembelajaran merupakan konstruk berpikir yang menyeluruh tentang pandangan terhadap suatu masalah dengan menggunakan teori formal, eksperimen, ataupun metode keilmuan terpercaya. Nah, secara umum, paradigma alternatif pembelajaran menekankan pergeseran dari model pembelajaran yang dulunya lebih berfokus pada guru dan pembelajaran berbasis kelas menuju pembelajaran yang lebih berfokus pada siswa sebagai pembelajar aktif. Nah, di dalam alternatif pembelajaran ini, siswa lebih difokuskan pada pengalaman langsung yang lebih relevan dan pengembangan keterampilan yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, paradigma pembelajaran melibatkan siswa secara aktif dengan penekanan pemahaman dan pada konsep penggunaan metode pembelajaran yang lebih intensif serta penggunaan teknologi atau media modern untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi, secara keseluruhan paradigma alternatif pembelajaran ini menggambarkan proses perubahan dari pendidikan berbasis tradisional menuju pendidikan yang lebih modern sebagai salah satu kebutuhan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern saat ini. Selanjutnya, yaitu materi tentang urgensi paradigma alternatif pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu paradigma alternatif mempromosikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam sistem pendidikan. Dengan berfokus pada pemahaman bahwa setiap individu belajar dengan cara yang berbeda dan dengan gaya yang berbeda. Pendekatan ini memberikan ruang bagi variasi dalam metode pengajaran dan penilaian. Hal ini membantu mengakomodasi gaya belajar yang beragam dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Yang kedua yaitu paradigma alternatif menekankan pada pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Hal ini berarti lebih dari sekedar mentransfer informasi dari guru ke siswa, melainkan melibatkan siswa dalam proses belajar mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan kritis dan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, pendidikan modern perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, paradigma alternatif memfokuskan pada pengembangan keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Hal ini dapat membantu siswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata atau memasuki dunia pasar kerja yang dinamis. Nah, yang keempat, paradigma alternatif mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum. Dengan terbuka terhadap ide-ide baru dan pendekatan kreatif, pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Inovasi ini juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa. Nah, yang kelima, salah satu aspek penting dalam paradigma alternatif adalah pengembangan kemandirian pada siswa. Dengan memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengelola waktu, mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran, mereka juga dapat mengembangkan keterampilan diri yang dibutuhkan untuk berhasil dalam hidup mereka nanti. Yang keenam, pendekatan alternatif dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan keberagaman dalam pendidikan. Dengan memahami kebutuhan dan latar belakang para siswa secara individual, maka sistem pendidikan dapat diadaptasi untuk memberikan dukungan yang lebih tepat bagi setiap siswa secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang
sosial mereka, ataupun latar belakang ekonomi mereka. Selanjutnya ada paradigma tradisional dan paradigma alternatif. Paradigma tradisional dan paradigma alternatif merupakan dua pendekatan yang berbeda. Paradigma tradisional juga dikenal sebagai pendekatan didaktis yang mengandalkan guru atau instruktur untuk mengajarkan materi kepada siswa. Guru bertanggung jawab penuh untuk menyampaikan informasi kepada siswa, yang kemudian siswa diharapkan untuk menghafal dan mengingat informasi tersebut. Pendekatan ini sering mengandalkan metode pengajaran yang didasarkan pada buku, teks, dan latihan rumah yang sering memperkirakan bahwa siswa akan belajar dengan cara yang sama seperti guru. Sedangkan paradigma alternatif adalah pendekatan yang lebih aktif dan partisipasif terhadap pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan sering mengandalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran komparatif, dan pembelajaran berbasis penilaian. Pendekatan alternatif juga menekankan pentingnya memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan sering mengandalkan penggunaan teknologi dan sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran. Nah, jadi perbedaan antara paradigma tradisional dan paradigma alternatif adalah paradigma tradisional lebih mengandalkan guru untuk menyampaikan informasi atau materi, sedangkan paradigma alternatif lebih menekankan kepada siswanya terlibat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran alternatif. Model pembelajaran alternatif adalah model pembelajaran yang dikembangkan dari paradigma alternatif yang menawarkan pendekatan yang inovatif dan berbeda dari tradisi pendidikan konvensional. Setiap model pembelajaran alternatif itu menawarkan keunggulan dan keunikan tersendiri. Model pembelajaran yang digunakan berpusat pada siswa dan relevan dengan kehidupan nyata. Ada beberapa model pembelajaran alternatif, yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam proyek yang kompleks dan nyata, di mana mereka harus merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan tugas dalam kelompok. Dengan begini, siswa belajar melalui pengalaman langsung, mengembangkan keterampilan seperti manajemen waktu, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Proyek biasanya berfokus pada topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, siswa dapat melakukan proyek penelitian tentang lingkungan, di mana mereka mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Yang kedua ada Montessori. Montessori adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksploitasi minat mereka sendiri. Guru berperan sebagai pengamat yang memberikan panduan jika diperlukan. Lingkungan belajar didesain untuk merangsang rasa ingin tahu dan kemandirian siswa. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis game, yaitu pembelajaran yang menggunakan elemen permainan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Siswa terlibat dalam permainan yang dirancang untuk mengajarkan konsep tertentu, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, serta mengasah keterampilan kritis mereka melalui tantangan dan interaksi dalam permainan. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Yang keempat ada pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata yang kompleks, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk menganalisis masalah, merumuskan solusi, dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Proses ini sering melibatkan penelitian dan diskusi. Contohnya, siswa dapat diminta untuk merancang solusi untuk masalah polusi di lingkungan mereka, melakukan penelitian, dan mempresentasikan solusi mereka ke depan kelas. Yang kelima ada pembelajaran terbalik. Dalam model ini, siswa mempelajari materi di luar kelas melalui sumber daya digital seperti video atau bahan bacaan.
Waktu kelas kemudian digunakan untuk diskusi, pertanyaan, dan penerapan praktis dari konsep yang telah dipelajari. Yang keenam, ada pembelajaran kolaboratif. Model ini menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Siswa saling membantu, berbagi pengetahuan, dan belajar dari satu sama lain. Ini meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek penelitian, di mana mereka harus membagi tugas dan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketujuh, ada pembelajaran berbasis kompetensi. Model ini fokus pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan tertentu, dengan penilaian berdasarkan kemampuan siswa untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, ada pembelajaran aktif. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui diskusi, simulasi, eksperimen, atau proyek. Model ini menekankan pada peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan. Yang kesembilan, ada pembelajaran jarak jauh. Model ini memungkinkan siswa untuk belajar dari lokasi yang berbeda menggunakan teknologi digital, memberikan fleksibilitas yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara online dan berinteraksi dengan pengajar serta teman sekelas mereka melalui platform digital. Contohnya, siswa mengikuti kuliah online, berpartisipasi dalam diskusi forum, dan mengerjakan tugas melalui platform pembelajaran. Yang ke-10, ada pembelajaran berbasis seni. Model ini mengintegrasikan seni dalam proses pembelajaran, memungkinkan siswa mengekspresikan diri dan memahami konsep melalui berbagai bentuk seni. Siswa dapat menggunakan seni visual, musik, tari, atau drama, mengeksploitasi dan memahami materi pembelajaran. Contohnya, siswa dapat membuat proyek seni yang mencerminkan tema sejarah atau sains seperti membuat poster atau pertunjukan yang menggambarkan peristiwa penting. Selanjutnya, pembahasan materi mengenai teknologi dalam paradigma pembelajaran. Adanya teknologi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran tentunya memberikan hal-hal positif di dalamnya, seperti dimensi baru yang menciptakan pengalaman belajar secara interaktif dan mendalam. Dalam paradigma alternatif pembelajaran, teknologi digunakan untuk mendukung dan memperkuat proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Pada teknologi dalam paradigma alternatif pembelajaran tentunya memiliki beberapa tujuan di dalamnya, sehingga para siswa dapat terbantu dari teknologi tersebut. Untuk yang pertama, tujuan dari adanya teknologi paradigma alternatif pembelajaran tersebut meliputi membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan suatu masalah sehingga mereka dapat pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian yang kedua, siswa dapat terbantu dengan mengakses informasi dan sumber daya lainnya, seperti perpustakaan digital dan platform pembelajaran online, sehingga siswa dapat memperluas pengetahuannya dengan menjelajahi beberapa topik di luar sana. Kemudian, yang ketiga, membantu siswa berkomunikasi dan berkolaborasi. Siswa dapat berkolaborasi dengan teman sebayanya untuk membahas proyek maupun tugas sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, tujuannya dari teknologi adalah membantu siswa belajar secara mandiri untuk supaya siswa dapat mengambil kendali pada pembelajarannya sendiri secara efektif dan memperkuat pengetahuannya dengan caranya sendiri. Kemudian yang terakhir, membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi dalam paradigma alternatif pembelajaran ini,
seperti teknologi komputer, tablet, dan perangkat-perangkat lainnya, sehingga keterampilan teknologi pada siswa pun dapat dikembangkan di kemudian hari. Baik, mengenai materi selanjutnya yaitu blended learning sebagai model alternatif pembelajaran. Nah, blended learning sendiri memiliki pengertian yaitu suatu penggabungan model pembelajaran dengan secara online maupun offline, yang dimana blended learning mulai masif digunakan pada saat COVID-19 dengan metode pembelajaran model e-learning. Kemudian, guru dapat menggunakan metode pembelajaran secara offline terlebih dahulu untuk menyampaikan suatu materi dan mengajarkan suatu contoh-contoh keterampilan. Sehingga, saat menggunakan metode pembelajaran secara online, maka para siswa akan melaksanakan pengerjaan tugas, proyek, dan sebagainya, lalu dipresentasikan hasil kerja tersebut secara online. Dengan itu, tujuan dari blended learning itu sendiri akan tercapai dengan baik dan lancar. Selanjutnya, setelah materi pengertian dari blended learning, maka di dalamnya terdapat manfaatnya itu sendiri. Nah, manfaat blended learning ada dua macam, yang dimana yang pertama lebih fleksibel untuk memungkinkan para siswa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan preferensinya secara individu. Kemudian yang kedua, peningkatan keterampilan digital. Maka para siswa ketika melakukan pembelajaran secara online maupun offline ini dapat mengembangkan keterampilannya secara digital karena itu sangat penting, seperti mengikuti informasi digital. Selanjutnya mengenai tantangan blended learning. Nah, tantangan dari blended learning ini ada dua, yaitu pertama bergantung pada teknologi. Nah, blended learning adalah suatu metode yang menggabungkan pembelajaran secara online maupun secara offline atau tatap muka. Maka dari itu artinya dalam menerapkannya pun harus bergantung pada suatu teknologi, sehingga sekolah yang ingin menerapkan metode tersebut harus memiliki alat, infrastruktur, serta dukungan keuangan sesuai teknologi yang diperlukan. Dan kemudian yang kedua, itu memerlukan pengetahuan yang kualitas mengenai teknologi. Guru-guru harus mampu menguasai teknologi yang akan mereka pakai dalam aktivitas pembelajarannya. Sehingga, guru juga harus mengevaluasi serta memanfaatkan teknologi agar bisa mengatasi kesenjangan yang terjadi pada hasil belajar dalam metode pembelajaran secara online maupun offline pada siswa.